Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya negara yang relatif kecil, yang terus-terusan di bawah ancaman, kok bisa jadi salah satu pusat inovasi militer paling canggih di dunia? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas pasukan pertahanan Israel atau yang biasa kita kenal sebagai IDF. Ini nih pertanyaan utamanya, benar-benar kayak teka-teki kan? Gimana coba? Militer yang ukurannya kecil, dananya juga nggak segede raksasa-raksasa lain, tapi kok bisa terus-terusan bikin terobosan teknologi dan taktik yang sampai mengubah cara orang berperang? Oke, yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Panduan kita buat ngebongkar ini semua datang dari buku Seni Inovasi Militer. Kita bakal lihat resep rahasianya, apa aja sih bahan-bahannya? Katanya sih ada 4 bahan utama yang jadi DNA inovasi IDF. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Oke, bahan pertama. Dan ini mungkin nggak seperti yang kalian bayangin. Bukan soal teknologi canggih atau latihan super keras, tapi justru strukturnya sendiri. IDF itu bukan cuma berevolusi secara beda, tapi dari lahirnya aja emang udah beda. Jadi gini, waktu Israel berdiri tahun 1948, mereka itu nggak punya warisan militer sama sekali. Nggak ada angkatan darat, laut, atau udara yang udah jadi. Mereka harus bangun semuanya dari nol, dan parahnya lagi, perang udah di depan mata. Nah, kondisi kepepet ini ternyata malah jadi berkah terselubung, karena mereka nggak terikat sama tradisi-tradisi militer yang kaku. Bedanya tuh fundamental banget. Coba bayangin, militer di negara lain. Biasanya, angkatan darat, laut, sama udara itu kayak kerajaan sendiri-sendiri. Mereka saingan, rebutan anggaran, rebutan pengaruh. Nah, di Israel, semua itu dilebur jadi satu. Cuma ada satu komandan tertinggi, satu staf umum. Kebayangkan berapa banyak birokrasi dan drama internal yang bisa langsung dipangkas? Dan dampaknya itu kerasa banget loh. Contoh paling gampang soal drone. Waktu teknologi drone pertama kali muncul, di banyak angkatan udara lain yang dikuasai para pilot jet tempur, drone itu dianggap ancaman. Tapi di IDF, karena nggak ada kerajaan pilot yang harus dijaga gengsinya, ide drone ini dilihat murni dari fungsinya. Bermanfaat nggak? Efektif nggak? Hasilnya? Ya kita tahu sendiri. Israel jadi salah satu pelopor teknologi drone di dunia. Oke, itu tadi soal struktur. Sekarang kita masuk ke bahan rahasia kedua. Dan ini soal orang-orangnya. Percuma kan punya struktur keren kalau mesinnya alias manusianya nggak pas. 34. Coba tebak ini angka apa? Ini umur Mayor Jenderal Asaf Simchoni, komandan lapangan paling senior IDF waktu kampanye Sinai tahun 1956. Bayangin, umur 34 tahun udah jadi komandan strategis. Bandingin sama jenderal-jenderal di negara lain. Dan dia itu bukan satu-satunya yang semuda itu. Dan ini bukan kebetulan ya. IDF emang sengaja banget mendorong perwira-perwiranya buat pensiun dini. Biasanya di umur 30-an akhir atau 40-an awal. Terus lanjut karir kedua di dunia sipil. Tujuannya apa coba? Biar selalu ada darah segar di pucuk pimpinan. Orang-orang muda yang nggak takut ambil resiko dan belum kejebak sama cara berpikir yang itu-itu aja. Tapi ini lebih dalam dari sekedar kebijakan. Ada nilai budaya yang mereka sebut Sechel. Ini bukan pinter-pinter di kelas atau IQ tinggi doang. Sechel itu lebih kayak kecerdasan jalanan, kemampuan buat nemuin solusi cerdik, efisien, di saat-saat kepepet. Kalau sumber daya terbatas dan nyawa jadi taruhan, gak bisa kan cuma modal otot, harus pakai Sechel. Nah, poin penting lainnya, IDF itu tentara rakyat. Karena ada wamil dan pasukan cadangan, keahlian dari dunia sipil itu terus-terusan ngalir ke dalam militer. Coba deh bayangin, ada CEO perusahaan top yang tiba-tiba tugasnya jadi sersan ngatur-ngatur peta. Atau programmer paling jago di negaranya, tugasnya jadi prajurit biasa. Mereka ini bawa sudut pandang dan ide-ide segar yang nggak bakal ditemuin di militer profesional yang isinya orang dalam semua. Oke, bahan ketiga. Yang ini mungkin yang paling bikin kaget. Kita kan tahu militer itu soal hierarki, soal perintah. Siap, laksanakan. Tapi di IDF, mereka justru punya budaya menantang atasan. Loh, kok bisa? Biar kebayang, saya ceritain satu kisah nyata. Ada jenderal hebat namanya Avigdor Bengal. Suatu hari dia datang ke pos jaga di perbatasan yang super rawan. Nah, dia mau tes kesiapan prajuritnya, jadi dia perintahkan latihan dadakan. Lagi seru-serunya latihan, si jenderal lihat ada satu prajurit umurnya baru 19 tahun. Lari nggak pakai rompi anti peluru. Langsung diteriakin dong, pakai rompinya. Tapi si prajurit ini malah berhenti. Balik badan ngadep jenderalnya, dan dengan tenang dia nolak perintah itu. Wah, ini kalau di militer lain udah bisa kena masalah besar. Terus prajurit itu ngejelasin alasannya. Dia bilang, "Jenderal, di pos ini ancaman terbesarnya itu serangan mortir, terus diserbu mendadak.
Menurut saya, beberapa detik yang saya dapat dari lari lebih cepat tanpa rompi yang berat ini jauh lebih penting buat nyampe ke tempat perlindungan daripada perlindungan si rompi itu sendiri. Nah, ini bagian pentingnya. Si jenderal bukannya marah atau ngasih hukuman. Dia malah ketawa. Dia bilang, di IDF, bahkan anak inggusan pun ngerasa lebih pintar dari staf jenderal. Dia mungkin nggak setuju 100%, tapi dia menghargai prajuritnya yang mikir kritis. Budaya kayak gini yang bikin masukan dari bawah itu didengerin, dan taktik jadi terus dievaluasi sama orang-orang yang beneran ada di lapangan. Oke, bahan terakhir. Sekarang kita campur semua bahan yang tadi. Struktur yang ramping, orang-orang muda yang berani, dan budaya yang ngebolehin pembangkangan kreatif. Jadinya apa? Jadinya sesuatu yang modern banget. Militer yang cara kerjanya mirip kayak perusahaan startup. Contoh paling terkenalnya itu Iron Dome. Proses pembuatannya itu gila, cepet banget. Proyek ini awalnya cuma ide, dananya bahkan didapat secara ilegal. Nyolong-nyolong dari budget lain karena terhambat birokrasi. Tapi, dari situ sampai jadi sistem pertahanan yang siap pakai, cuma butuh beberapa tahun. Ini kecepatan startup, bukan kecepatan birokrasi pemerintah yang lelet. Kalau dibandingin bedanya kelihatan banget. Ambil contoh model pengadaan di Amerika Serikat. Tujuannya bagus, biar nggak boros, tapi jadinya super lambat dan anti risiko. Ada proyek drone namanya Aquila, itu dikerjain 13 tahun, ujung-ujungnya malah dibatalin. Nah, model Israel kebalikannya. Mereka justru suka sama risiko. Bikin prototipe cepat, tes, gagal, belajar dari situ, perbaiki lagi, terus aja gitu, siklusnya cepet banget. Dan pola pikir ini datang dari atasannya langsung. Mereka nggak takut gagal, malah mereka mengharapkan kegagalan. Karena mereka sadar, satu-satunya jalan buat bikin terobosan gede, ya dengan ambil risiko gede. Dan di situ, gagal itu bukan akhir dunia, tapi bagian dari proses belajar. Hubungan antara militer sama dunia startup di sana itu nyata banget. Unit-unit elit kayak unit 8200 yang fokus ke cyber dan teknologi itu ibaratnya kawah candra di mukanya para inovator. Anak-anak muda dikasih tanggung jawab raksasa, dikasih alat-alat canggih buat mecahin masalah yang kelihatannya mustahil. Makanya nggak heran, begitu mereka selesai wamil, mereka keluar dan bikin perusahaan-perusahaan teknologi yang paling keren di dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih model inovasi yang unik ini ditiru? Ada nggak pelajaran yang bisa kita semua ambil dari sini? Jadi kalau kita rangkum, resep rahasianya itu begini. 1. Struktur terpandu yang nggak pecah-pecah. 2. Budaya yang ngasih panggung buat anak muda dan menghargai keahlian orang sipil. Dan yang paling penting, semua itu dibungkus dengan mentalitas yang nggak takut ambil resiko, yang lihat kegagalan itu sebagai cara buat belajar lebih cepat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Apa resep rahasia IDF ini cuma bisa manjur kalau ada di bawah tekanan ancaman terus-menerus? Atau prinsip-prinsip tadi? Pangkas birokrasi, kasih kepercayaan ke anak muda, dan jangan takut gagal, sebenarnya pelajaran universal yang bisa dipakai organisasi manapun yang mau jadi inovatif. Nah, itu pertanyaan yang menarik buat kita pikirin sama-sama.